Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang pernah berlangganan koran Kompas? Atau masih? Siapa yang masih berlangganan koran Kompas? Tidak ada ya, beli di perempatan ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa harian Kompas itu terakhir diedarkan hanya hari ini. Besok sudah tidak ada lagi harian Kompas. Setelah mungkin sekitar 40 tahunan beredar, dulu kita tiap pagi sebelum jam 6 menantikan harian itu datang sambil ngopi atau sambil breakfast gitu ya, kita baca ya. Tapi jangan lupa sebelum breakfast bacanya apa dulu? Nah, jangan lupa ya, sebelum koran baca yang lain, baca dulu firman Tuhan agar disegarkan. Nah, gantinya adalah mingguan Kompas ya, karena sekarang itu berita besok pagi dimuat, semua orang sudah tahu ya, melalui benda sekecil ini semua orang sudah, apa yang terjadi barusan kita tahu semua. Jadi memang zaman bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Bapak Yahweh tidak pernah berubah. Namanya berubah? Tidak. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya. Nah, tadi malam saya masih ada WA dari teman seorang pendeta juga yang ngaku pusing. Ya kenapa? Katanya, saya pusing Pak, karena merasa bersalah. Kenapa kok hari ini saya baru merenung dan mendapatkan informasi bahwa nama Yahweh itu sudah disebut sejak Adam dan Hawa. Saya sebagai pendeta kok baru tahu ini. Jadi kita yang bukan pendeta, apa enggak bersyukur tuh Bapak Ibu? Kalau sudah lebih dahulu tahu. Ya, untuk apa? Untuk kita beritakan terus kepada yang belum tahu. Jangan dihakimi loh ya, kasihan. Saya dulu untung enggak dihakimi. Saya diajak, Pak Peter, gini. Oh ya? Mungkin kalau saya dihakimi, saya malah mencelat. Karena saya orangnya enggak suka kalau langsung disemprot. Ada yang disemprot, saya mungkin tipe yang lain. Kalau disemprot, saya lari apa? Menjauh ya. Tapi kalau orang ngajari saya terima. Ya contohnya bulan lalu saya sampaikan daftar, selesai malam-malam, siapa itu namanya Cik Siska ya, Pak Peter kok tadi masih pakai kata Alkitab? Loh, saya memang belum tahu. Loh, emangnya kenapa Sis? Kan gini. Oke, saya tidak bantah dulu, saya pelajari dulu. Oh gitu ya, oke, terima kasih infonya. Nah, karena saya belum tahu lah, memang saya belum tahu, walaupun sudah 6 tahun menyembah Yahweh, memang belum tahu. Oke, setelah itu dapat info, saya pelajari, oke, saya mengerti sekarang. Ya, ditegur dengan halus, dengan enak sekali. Ya, tapi kalau langsung dihajar, kadang-kadang ada yang kalau enggak gini masuk neraka langsung gitu. Ya orangnya bingung dong, Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang terus kita pelajari sampai sekarang ini juga, ini bulan ketiga kita pelajari, karena tema hari ini masih apa Bapak Ibu masih ingat? Pak Stefanus biasanya ingat. Temanya hari ini apa? Musik parenting, masih berlanjut. Saya tidak tahu apakah hari ini masih bisa selesai apa masih satu kali lagi. Jadi ini yang ketiga ya. Bulan-bulan awal dulu musik parenting kita belajar dari firman Tuhan, apa yang dimaksud dari Tuhan. Sekarang kita belajar karyanya Tuhan. Ya, penting juga loh Bapak Ibu. Jadi tidak hanya belajar tentang Tuhannya, tapi karyanya Tuhan. Jadi bisa lebih mengagumi dan bisa lebih mengerti, dan karyanya itu juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Ya, karena banyak orang hanya menyembah Tuhan, tapi dikasih karya lupa.
Jadi punya papa mama, dikasih pabrik, dikasih mobil, dikasih apa, nggak dipakai lah, kira-kira seperti itu. Kan sayang, padahal papa mamanya kepingin memberi untuk kesejahteraan putra putrinya, tapi nggak dipakai. Nah itu sering sekali tidak diajarkan di gereja, ya. Jadi memang bahan saya ini kurang favorit, terus terang aja, karena banyak saya mengulik karya-karya Tuhan yang bisa kita nikmati. Biasanya iman. Dari karya pun kalau kita tahu tambah beriman bisa loh Bapak Ibu. Amin. Ya, oke. Mohon slide-nya. Ini kalau nggak salah kita sampai, ya betul. Sebelumnya apa ini? Tolong. Slide sebelumnya. Hah? Oh, lagi loading ya. Ya, kalau loading tidak bisa diapa-apakan, kita tunggu. Ya, jadi ini nanti kita juga bahas. Hukum alam yang kedua itu adalah law of vibration. Kenapa? Karena hukum yang pertama adalah sifat ketuhanan itu sendiri. Oh itu ya, berarti yang tadi benar. Ya, dan setelah Tuhan itu kita ngerti adanya Tuhan itu berkarya lewat energi yang sering dikhotbahkan Papi Lukas. Ya, energi ini besar sekali energinya, dibagi-bagi di seluruh alam semesta ini, dan energi itu bergetar. Ya, kalau buktinya kalau ada energi adalah vibrasi. Semua kalau sudah tidak vibrasi berarti mati. Tidak ada panas, tidak ada bunyi, tidak ada cahaya dan sebagainya. Karena itu semua adalah menunjukkan suatu kehidupan, dan kehidupan pasti mempunyai energi. Ya, kalau ahli-ahli astronomi itu pernah lihat di teropong adanya bintang-bintang yang sudah mati, ya, dinamakan bintang neutron. Ya, jadi karena ada elektron yang di sekeliling atom, di dalamnya itu ada proton, plus ada yang netral, neutron. Nah ini semua sudah hancur semua, tidak punya energi, tinggal yang netral ini toh tidak berenergi ini jadi satu. Itu mungkin sedunia besar ini kalau semua ngempel semua, itu mungkin tidak ada separuhnya Magelang. Jadi sebetulnya 90% kita ini ruang hampa loh Bapak Ibu. Kalau kita bersentuhan gini itu sebenarnya nggak bersentuhan loh. Karena antara atom-atom ini masih ada kulitnya, lah kulitnya aja yang kena itu pun tidak kena sungguhan, walaupun terasa. Itulah hebatnya Tuhan. Ya, kita belajar karyanya Tuhan. Nah, semua ada vibrasinya. Nah, vibrasi ini sudah diatur semuanya sama Bapak Yahweh. Diatur sampai presisi, sampai kecil-kecil sekali. Alangkah bahagianya kalau kita tahu bagaimana kerjanya dari karya Bapak Yahweh ini. Karena kita juga hidup di dalamnya masalahnya. Ya kalau nggak tahu ya akhirnya seperti Sumatera misalnya, penebangan hutan sangat liar, akhirnya berapa korban jiwa. Sudah diingatkan dari dulu, nggak mau tahu karena cuan, duit. Akhirnya sekarang itu pun ya nggak ada tanggung jawabnya, terus terang aja sampai hari ini. Nyawa loh Bapak Ibu. Berapa orang tua yang sebetulnya bisa mencari informasi, berani punya anak tapi nggak berani belajar sesuatu untuk mendidik anaknya. Akhirnya untuk gampangnya anaknya diberi gadget. Akhirnya apa Bapak Ibu? Banyak anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Bapak Ibu kalau saya bawa kertas ini ada tulisan ya Bapak Ibu. Kita kalau baca ini itu adalah yang kita baca adalah pantulan cahaya dari kertas ini ke kita. Ini semua pantulan Bapak Ibu yang kita baca. Beda dengan gadget. Kalau gadget ini isinya apa Bapak Ibu yang kita lihat? Lampu. Ya, jadi kita seperti
Mungkin kalau saya tanya, Pak, kalau saya pakai senter gini, tak senterin gimana, Pak? Nah, itu senter kecil-kecil sekali, itu masuk ke kita. Lah kalau berjam-jam tiap hari, anak kecil yang sarafnya belum kuat, disenteri terus, bisa gila. Jangankan disenteri, zaman Jepang itu, kalau menghukum manusia, cuma ditetesi, tes, dihukum gitu. Gila kok orang. Apalagi ini masuk mata ke otak. Jadi hati-hati. Kalau saya sarankan umur 0 sampai 3 tahun dilarang pegang gadget sama sekali. Itu sarafnya masih lunak sekali. Ya, jadi kalau anak disenteri kayak apa, kita aja enggak usah lama-lama, Pak. 1 menit aja disenteri. Waduh, habis itu kita lihat peteng semua toh. Bener ya, Bu ya? Apalagi ini berjam-jam saraf yang masih lunak, ya hancur. Nah itu karena tidak mengerti bagaimana kerja karyanya Tuhan. Akhirnya menggunakan karyanya Tuhan sembarangan tanpa ilmu. Ya akibatnya anaknya masuk rumah sakit jiwa, seumur hidup gak ketulungan. Sudah, kalau orang Tionghoa ngomong weng sudahan. Wah, kejang-kejang terus karena sarafnya bobrok sudah. Makanya harus ngerti, ya pendidikan itu penting. Ya kita beriman penting sekali, tapi what next setelah beriman? Bagaimana menerapkan iman itu? Ya salah satunya belajar dari karyanya Tuhan dan mengerti operating sistemnya Tuhan bagaimana, OS-nya Tuhan bekerja. Harus tahu Bapak Ibu. Ya. Saya dulu belajar piano, guru saya namanya Mr. Tino Kerdik. Itu waktu umur sekitar 12-an ya. Sebelumnya Tante Diki, kebetulan dapat guru yang super lembut alias super galak, ya betul. Ya kalau duduknya melengkung dikit ditabok saya. Wus! Duduk di piano itu tidak boleh full, harus separuh supaya sigap. Kalau full nanti gini, tangannya udah jelek sedikit, ayo. Saya masih ingat lesnya jam 5 hari Rabu, jam 5 kurang seperempat, itu si Mr. Londo itu merintahkan saya, kamu harus sudah di pintu gerbang, sudah siap. Hujan pun saya juga siap. Datang buka pintu, selamat sore Mr. Tino Kerdik, gitu. Diajari sampai seperti itunya. Terus latihan tangga nada kayak orang gila sudah. Terus dia pakai metronom, makin cepat, harus makin rata. Latihannya seperti itu. Ya, akhirnya ya lumayan lah pada tahun 78 saya ikut lomba bersama Purwacaraka dan sebagainya, saya dapat nomor nasional juga di bawahnya Purwacaraka waktu itu. Ya jadi zaman dulu kecil gitu, saya SD jadi bintangnya musik di Kota Semarang. Ya karena masih celana pendek, umur 6 sudah konser di rumahnya Pak Gubernur dan sebagainya, dapat hadiah tempat pensil, sudah senangnya kayak masuk surga. Ya, nah, itu dilatih terus ya. Jadi saya mengenal musik ini sebelum saya lahir, karena bapak ibu saya itu kerjanya di musik. Ya bapak saya dulu kerja sama perusahaan Belanda, Swiss dan Belanda. Tiap Sabtu sore habis kerja, makan, mandi, langsung naik bis malam. Zaman dulu bisnya masih ingat yang udah umur 60 lebih, ada apa? Pemuda Ekspres, Remaja Ekspres, Bandung Ekspres, ya, Jogja Ekspres dan sebagainya. Naik bis Jakarta, Bandung, Surabaya. Sampai sana minggu pagi papi saya khotbah, diundang ke gereja-gereja. Selesai khotbah, sarapan, langsung cari piano bekas. Zaman tahun 60-an tidak ada piano baru Bapak Ibu. Carinya piano bekas, cocok harganya, sorenya pulang, minggu malam naik bis, tidur di bis, Senin pagi langsung kerja. Jadi kayak kuda. Ya, cita-cita itu diteruskan sehingga kerjaannya resign,
tiap malam menerin piano bekas, bagus dijual. Sebelum saya lahir itu tahun 57, papi saya sudah ngerjakan itu. Ya, jadi saya lahir pun di musik. Untung. Nah, ini musik ini tergolong dalam law of vibration. Ya, pelan-pelan nanti kita jelaskan. Ya, kita sudah kalau kurang jelas 2 bulan yang lalu di setel ulang ya Bapak Ibu ya. Ini penting soalnya. Nah, yang hari ini saya mau lanjut dengan sound as weapon. Jadi musik, gelombang, vibrasi bisa menjadi senjata. Ya, tolong itu ada videonya, ada 2, ada judulnya, tolong dicari operator, bisa di setel sebentar. Mau baru loading ya. Oh, bukan ini. Judulnya persis yang di slide tadi. Lihat judulnya. Nah, ini betul. Suaranya ya. Mohon Kojun suaranya. In the human body. Every sound you hear begins as a vibration in the air, a shifting of pressure, too subtle for the eye to see, but instantly detected by the delicate mechanics of the ear. Inside the outer ear, each wave is guided inward toward the eardrum, a thin membrane that vibrates with astonishing precision. These vibrations then travel through 3 Itu ada tiny 3 tulang bones, yang paling the kecil smallest in the human sedunia body, which setubuh kita. amplify the signal before sending it into the cochlea. Here, the process becomes extraordinary. Dari membran ke tulang terus ke koklea. Di dalam koklea itu ada rambut kecil-kecil seperti itu. Rambut itu bergoyang dan dari audio dijadikan signal listrik masuk ke otak. Deep within the inner ear lies the vestibular system, a network of fluid-filled canals Nah, di dalamnya juga ada cairan penyeimbang. and the position of the head in space. Every Kalau step you cairan itu take, terganggu, every kita bisa turn, geloyor, Bapak every Ibu. moment of stillness is monitored by this silent system, ensuring the world remains steady even when your body is not. Nah, itu supaya ears respond to tidak goyang emotion ya as well. kalau jalan. A sharp sound quickens the heart. Nah, A soft voice calms the mind. Language, music, warning, comfort, gelombang all carried through itu kita vibrations terima interpreted with remarkable speed. dan kita proses di otak, Quiet, Bapak Ibu. complex and endlessly sensitive, the ears do far more than detect sound. Ya, dan They mempengaruhi anchor indera yang balance, lainnya juga guide ya. movement, shape memory, and connect us to the world in ways we rarely notice. Oke, The ears, makasih. Cukup. 2 small structures on the side of the head. Ini baru global kecil aja kita sudah heran Bapak Ibu. Mungkin kalau manggil dokter telinga, THT, suruh menjelaskan detailnya kita bisa melongo. Karyanya Yahweh begitu sempurna. Kok ya bisa-bisanya ada suara, itu gelombang, getaran, vibrasi, masuk, ada gendangnya, makanya jangan sampai pecah gendang itu. Terus dari gendang itu getarannya diterima tadi ada 3 tulang lunak kecil sekali, tulang yang paling kecil di tubuh kita. Dari situ diteruskan ke koklea, ada banyak rambut yang bergetar. Nah, disinilah ada yang namanya desibel, Bapak Ibu. Desibel itu kekuatan suara. Jangan melebihi desibel yang disarankan, karena rambut itu nanti akan goyang sungguh, dan kalau goyangnya terlalu banyak, akhirnya rambutnya lemes. Kalau sudah lemes rambutnya gimana? Apa? Budek. Kalau gudeg buatannya Bu Lukas saya suka, kalau budek enggak mau saya. Ya, budek. Kalau udah nonton TV, orang screen-nya 100 inci full. Gitu ya. Jangan.
Semua ada batasnya. Makanya kan Yosua 4 ayat 6, karena kurangnya pengetahuan umatku dibinasakan. Ya, mending ini baru budek, kalau sampai dibinasakan kan lucu sudahan ya. Oke, slide kedua, film kedua judulnya itu Did Serbia dan seterusnya. Ya, jadi sambil nunggu karya Yahweh. The Serbian government. Suaranya. Has been accused of using a Ini ada military demonstrasi ya Bapak Ibu. peaceful protesters. But what do we actually know about it? Originally developed Nah, by ini the US ada Navy to alatnya. warn off enemies at Ini sea. dipakai juga di Long-range kapal. acoustic devices or LRADs are Satu essentially speaker gitu. sonic cannons. They produce sound pressure levels Nah, exceeding 150 decibels. That's 10 speaker ini decibels louder than a lebih jet engine kenceng at suaranya takeoff. daripada And unlike normal speaker systems that send noise out in all apa namanya, directions, jet get quieter the further away terbang. you are. The Ini kalau LRAD speaker uses an biasa array lah, of ini many kalau smaller RARD speakers to produce a speakernya warm kecil-kecil, sound, focused into a tight beam bisa that can sampai travel 2 for several kilometer, kilometers tetap without loss kenceng of Bapak Ibu. intensity. The frequency that they Nah, produce is 2 to 4 frekuensinya kilohertz. That's rendah mid to sekali, high frequency noise, which is where the human ear is most sensitive. When the beam hits the disorotkan human ke body, the high intensity pendemo, sound waves pendemonya, severely overstimulate nggak the tahan. cochlea, part of the inner ear responsible for converting sound waves to electrical Sehingga signals, demonya bubar. which triggers the auditory nerve and causes pain, nausea, migraines, and ultimately triggers Okay, the body's stop, fight or flight cukup. response. LRADs are illegal under Serbian law, and at the moment the government still denies their use, Cukup. but around the world. Ya, itulah namanya vibrasi. Bisa untuk membuat kita bingung dan akhirnya bubar. Kalau saya sebetulnya pribadi nggak setuju, karena sebetulnya ada frekuensi lain. Tadi kan 2 sampai 4 Hz itu kita nggak dengar, tapi rasanya kita pusing minta ampun. Ya, ini speakernya kecil-kecil tapi banyak dan kuat sekali, sampai 2 kilometer tidak turun suaranya, kerasnya, ngeri ini. Sebetulnya kalau saya lebih setuju gelombang yang semprotkan ke para pendemo itu gelombang yang menenangkan. Jadi orang emosi ditenangkan sama gelombang itu hasilnya akan lebih manusiawi dan lebih baik tanpa efek sampingan ke depannya. Kalau ini orang mungkin demonya demo bukan yang brutal loh ya, demo yang baik-baik, tapi dikasih seperti itu malah jengkel nanti akhirnya, malah tambah benci. Kalau saya cenderung karena banyak frekuensi tahun lalu saya sudah displaykan frekuensi mana yang untuk macam-macam, sampai untuk healing, sampai untuk tidur lebih nyenyak dan sebagainya, ada semua. Sekarang itu bisa dicari dengan mudah di internet. Jadi bukan barang mahal lagi seperti dulu. Hasil riset dibeberkan di internet semua. Kalau dulu mesti ke library, menjadi anggota library yang top dunia baru kita bisa baca. Ya, nah sekarang sudah ada di internet semua. Misalnya beli PDF-nya pun murah sekali untuk belajar. Nah, mending sound yang kayak ini misalnya tadi pujian dan penyembahan, vibrasinya kan bagus. Coba saya mau tanya, sebelum tadi pujian dan penyembahan dengan sekarang bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya apa? Anda lebih tenang, ya? Lebih dekat dengan Tuhan, lebih damai gitu, betul ya? Sebelumnya mungkin, waduh setelah kemerungsung gitu ya, mau ke gereja, mau ke kehilat. Setelah pujian penyembahan, aduh lega. Ada kelegaan Bapak Ibu? Beda kan? Setelah ada vibrasi dari panggung ini, dari speaker ke Anda merasakan perbedaan. Makanya nggak tahu berapa jam Pak Gembala khotbah, kalau mau loanya berhasil, vibrasimu harus baik. Jangan harap vibrasimu jelek, law of attraction-nya berhasil. Banyak yang tanya gitu ya Pak Lukas, kenapa nggak berhasil? Setelah ditelusuri Pak Lukas, bahwa vibrasinya jelek gitu kok mau berhasil. Ya Tuhan nggak kasih, bukan Tuhan aja, alam semesta aja ketahu nggak ngasih kok.
Nah, Tuhan tenang aja, sudah ada rule-nya semua kok. Ya, nggak kasih. Karena kalau misalnya, ada orang yang vibrasinya jelek sekali, jahat, tapi bisa berhasil. Betul, tapi dengan penuh kesombongan. Apakah itu yang dicari oleh umat Tuhan? Tidak. Tentunya kalau sudah berhasil, satu, bersyukur dan digunakan hasil loanya, ya. Nah, jadi itu dahsyatnya vibrasi seperti itu, Bapak Ibu. Next slide please. Nah, juga bisa menjadi sang penyembuh. Menyembuhkan itu tidak harus obat, tetapi melalui sound yang memotivasi. Seperti tadi mungkin ada yang pusing, terus tambah enakan. Ada angkat tangan? Kok cuma satu yang angkat tangan? Tadi pagi jam 5 saya ke sini ditanya Pak Lukas, langsung pertanyaan pertama langsung, "Shalom Pak Peter, pagi. Bisa tidur?" Langsung. Enggak Pak, enggak bisa tidur. Saya selalu kalau ganti kasur, ganti bantal mesti gelebak-gelebok dulu. Ya. Sudah dari kecil seperti itu. Ya. Jadi waktu awal saya datang sini, kuat enggak nanti saya naik? Ketika dikasih vibrasi pujian dan penyembahan, yang terjadi apa Bapak Ibu? Vitamin S masuk, vitamin semangat. Ya, kalau orang Chinese ngomong apa? Tak ajari satu kata, tangannya gini semua, jiayo gitu, jiayo ya, jiayo itu artinya semangat gitu. Wah, orang sana jiayo, jiayo, jiayo gitu. Ya, nah sudah bisa bahasa Mandarin ya, satu kata lumayan. Ya, jiayo ya. Nah, haleluya gitu ya. Nah, jadi tadi gelombang vibrasi yang dari mimbar ini mempengaruhi saya. Wah, tadinya yang saya udah mau tiklak-tikluk gitu karena nggak tidur. Ya, nggak tahu ya, habis ini nanti saya pamit tidur nggak tahu ya. Alias apa namanya balas dendam ya. Tapi ini seger sekarang, Bapak Ibu. Nggak terasa sekali seperti tadi. Karena apa? Gelombang yang masuk, signal S semangat tadi ternyata berbentuk vitamin. Ya, tidak harus obat. Ya, dan itu sudah disediakan oleh Bapak Surgawi yang namanya Bapak Yahweh. Haleluya. Ya. Nah, yuk kita tonton sedikit cuplikan video. Ini orang tua dari Spanyol yang dulunya penari balet hebat tingkat dunia waktu muda. Dia sudah lama tidak nari, sudah lupa dan sudah penyakit Alzheimer dan sebagainya. Distelkan sama cucunya ya. Nah, nah ini orangnya dulu. Gerakannya inget persis. Ekspresinya enggak kayak orang tua sakit tapi langsung beringas. Pasti dalamnya happy itu. Nah, persis gerakannya. Ya, oke, stop, cukup. Saya sudah puluhan kali lihat video ini, tapi saya tetap merinding, Bapak Ibu. Betapa Tuhan itu memberikan karya yang indah buat kita, tapi sering kita
sia-siakan. Jadi ibu tua ini sudah pikun sebetulnya. Kalau ditanya apa-apa sudah lupa, tapi law of vibration masuk, jadi seperti ini. Dia sudah lupa kalau ditanya apa-apa. Tapi puluhan tahun yang lalu yang sudah hilang sama sekali, dan dia tiap hari lemes, bisa sampai keluar energi seperti itu, saya merinding terus terang. Walaupun mereka mungkin gak kenal Bapak Yahweh, tapi Bapak Yahweh sediakan alam semesta untuk semua orang, baik orang baik, benar maupun orang jahat. Itulah Bapak Yahweh. Beda sama kita. Kita masih gini loh. Kalau Bapak Yahweh semuanya. Siapa tahu dengan kebaikan orang bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi yang tidak mengenal Yahweh pun diberi kebaikan tuh. Maka hati-hati kalau kita menginjil, kita memberitakan, jangan kasar Bapak Ibu. Bimbinglah mereka. Saya merasa dibimbing dulu. Ya, dulu saya ketemu Pak Yakub, saudara kembarnya Pak Lukas. Saya ngomong, Pak, saya belum tahu Yahweh dan saya tidak mau percaya dulu. 5 bulan saya tiap kali setelah selesai kebaktian dolan tempatnya Pak Yakub sampai jam 1 siang, karena habis itu saya mesti pamit karena beliau khotbah sore. Pak, tidur dulu, saya tak pamit. Saya tidak mau nyita Bapak, nanti khotbahnya lemes gara-gara saya sorenya, saya nggak mau. Saya pulang, bulan kelima, setelah 5 bulan ya, saya baru ngomong, yes Pak, saya terima Bapak Yahweh, secepatnya kapan saya bisa dibaptis pembaruan, supaya sah stempelnya, supaya di dalam hati, dalam hidup saya ada stempelnya Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Ya, dibimbing saya, bukan hasil ditunjuk-tunjuk, bukan. Saya tidak mau juga menunjuk orang dengan kasar, tapi saya mau bimbing kalau mereka mau, kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa. Karena vibrasi yang baik juga menghasilkan buah yang baik. Ya, mengapa Pak Gembala selalu ngomong vibrasi yang baik, nanti luarnya makin mudah dan makin cepat. Bahkan ada yang belum 5 hari sudah selesai ya Pak Lukas ya. Nah, kenapa? Yang mempercepat salah satunya ya vibrasi ini, suasana hati. Kalau saudara punya emosi, ya sudah, bagaimana caranya belajar sabar. Biasanya perempuan lebih emosi, laki lebih logika. Mengapa orang kalau suami istri atau suami, kata lainnya apa Bapak Ibu? Definisi suami atau istri apa? Apa? Boleh lainnya lagi, jangan satu kata Pak, dideskripsikan. Suami istri itu apa? Silahkan, definisinya bisa ribuan. Tapi ada satu yang menggelitik saya, ya. Mau tahu Bapak Ibu? Salah satunya loh ya, suami atau istri itu orang yang mau menua bersama kita, bener? Walaupun jengkel, walaupun kesel, bener? Siapa yang tidak pernah kesel sama pasangannya? Berarti tidak pernah cakap. Kalau ngomong-ngomong, kita tuh berbeda, jauh sekali bedanya. Jadi kalau kesel ya ada lumrahnya. Ibu pernah kesel juga Ibu ya, pasti ya. Bapak ya, kenapa? Yo, Pak Lukas yang mikir, aku bener disalahke. Ibu yang mikir, loh aku kira apa-apa kok. Itu pasti terjadi. Ya, orang yang mau menua bersama kita walaupun kesel, salah satunya itu. Ya, kalau cuman ini itu ya keliru. Setuju Bapak Ibu? Ya itulah memang. Terus caranya gimana? Ya dua-dua harus belajar. Suami maupun istri, salah satu tok bisa berhasil? Enggak bisa, harus dua-duanya. Ya, kalau salah satu, yang satu udah nunggu, yang satu enggak pernah berubah, lama-lama ya habis juga. Kesabarannya ya habis. Piye to kuwi? Aku harus berjuang mati-matian kok kamu enggak mau berubah, sedikit pun enggak mau berubah. Ini sebenarnya bahan nanti sore ini Pak. Tak colong dikit enggak apa-apa. Oke, terus film kedua. We now know that cancer is vulnerable
between the frequencies of 100,000 hertz Ini profesor ya. 300,000 hertz. We killed an average of 25% to 42% of the leukemia cells, as high as 60%. Also determined that we slowed the growth rate of the cancer by as much as 65%, so a double effect. But we didn't use any radiation. Ya, tanpa penyinaran untuk kanker ya, tanpa obat sama sekali, dengan frekuensi, dengan vibrasi. So we try 101 hertz. We look through the scope for 5 minutes and nothing happens. Ya, percobaannya sampai ratusan kali. Frekuensi yang mana yang tepat untuk membasmi sel-sel kanker, Bapak Ibu. Ini risetnya sang profesor ini. Answer is you have to have 2 input frequencies. Nah, one low, one high. harus ada 2 frekuensi, yang satu rendah, yang satu lebih tinggi. 11 times the lower. Nah, It's what we musicians would call the 11th harmonic. ya, When we add the 11th harmonic, we begin to shatter microorganisms like a crystal glass. They said they hadn't seen anything quite like it. Oke, cukup. Seems to be a new Jadi dikatakan profesor ini, dia menyelidiki, akhirnya terus sabar ketemu, harus ada pasangan frekuensi, minimal itu 2, yang satu rendah, satu tinggi, yang kira-kira perbandingannya tadi sekitar 11 kali ya. Nah, frekuensi yang 2 ini kenapa kok harus 2, kok tidak 1? Karena menghasilkan interferensi, perbedaan gelombang, selisih gelombang. Sama, kalau pasangan ini klop, menghasilkan selisih gelombang yang bisa berguna untuk sesuatu. Dalam hal ini, gelombangnya itu antara 100.000 Hz sampai 300.000 Hz. Kalau telinga kita itu mendengar antara 20 Hz sampai 20.000. Jadi ini gelombang yang tidak kita dengar, antara 100 sampai 300. Nah, dicari dari situ gelombang mana sepasang yang cocok, suruh jadi manten, menghasilkan suatu yang berguna. Nah, ini karena gelombang yang cocok, bisa berguna. Tadi ada tanpa obat, tanpa penyinaran, tanpa macam-macam itu yang yang sampai 9 kali biasanya kemoterapi. Biasanya mulai ketiga mulai kayak saya botak. Nah, ada yang nggak kuat hampir mati juga ada. Ini tanpa itu semua bisa sampai 65% menghancurkan sel kanker. Orang dunia memanfaatkan karya Tuhan. Anak Bapak Yahweh harusnya lebih, betul? Mosok yang anaknya sendiri dikasih, yang menikmati orang lain. Bapak Ibu kalau kira-kira kasih motor anak lakinya, tapi anak laki Anda tidak pernah pakai, temannya terus yang pakai, kira-kira sudi nggak? Ya enggak dong. Kecuali, maaf kata, ada handicap di anak kita, temannya pakai untuk memboncengkan anak kita, ya malah terima kasih, kalau itu beda kasusnya. Tapi kalau anak kita sehat, anak laki naik motor, ya enggak apa-apa kalau saya. Kalau perlu naik sepeda juga nggak apa-apa, lebih sehat lagi. Nah, ini yang sering kita alami. Karena gereja kebanyakan tidak mengajarkan karya Tuhan ini. Hanya beriman, perpuluhan, duitnya oke. Terus ada gereja yang berkasus, saya tidak boleh sebutkan namanya, sekarang pendirinya setelah 40 tahun, itu gereja menghasilkan triliunan, bubar. Kenapa? Kalau Pak gembalanya pergi itu kayak piknik yang super mewah. Akhirnya ada skandal-skandal, akhirnya gereja bubar, jemaatnya sampai gelo. Saya itu sebenarnya bertahun-tahun nyumbang, ada yang miliar, ada yang puluhan juta, itu nyumbang orang apa nyumbang Tuhan loh sebetulnya. Sampai gitunya Bapak Ibu. Nah, itu vibrasi yang jelek. Ya, di sini tidak boleh seperti itu. Ya, di sini tetap imannya tetap kepada Tuhan, bukan kepada uang, bukan kepada ketenaran. Ya, saya mengajar ini terus terang tema saya enggak populer kok Bapak Ibu.
nggak masalah. Tapi bagi yang mau mendengarkan, yang mau menerapkan dan ada hasil, dan hasilnya itu luar biasa, sudah cukup bagi saya. Tidak harus tenar, karena orang yang mau belajar ini memang tidak banyak. Ya, sedikit sekali orang yang mau belajar. Ya, kita lihat video-video ini, orang di luaran sana betul-betul sangat menghargai karyanya Tuhan, diselidiki sampai seperti itu. Saya pikir kalau anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak Ibu mau masuk dunia riset dan sebagainya, dan dengan iman, pasti mereka akan lebih mengagumi. Dulu saya ateis 7 tahun, ya saya sekolah sains 7 tahun. Nah ternyata sains itu juga karyanya Tuhan. Sekarang saya berbalik, dengan sains saya mengagumi Tuhan. Sampai gitunya ya Tuhan kalau buat ya. Ya misalnya air di muka bumi ini atau di sekelilingnya sampai awan-awan itu ditambah atau dikurangi 1% aja Bapak Ibu sama Bapak Yahweh, jutaan orang mati pasti. Yang satu kekeringan, yang satu kebanjiran. 1% aja. Lah zaman Nuh itu nggak tahu berapa persen itu yang disuntikkan dari 7 sumber mata air. Ya, sehingga ternyata itu juga direkam sama bangsa-bangsa lain. Ternyata di sejarah-sejarah lain ada sejenis ceritanya Nuh, tapi nggak ada kapalnya, yang ada hanya tenggelam aja. Karena yang punya cerita kapal cuman Alkitab doang, ya. Jadi mereka juga sempat merekam gitu. Nah, jadi sedikit aja, atau matahari ini absen 1 hari aja, goncang Bapak Ibu. 1 hari aja absen. Betapa presisinya Bapak Yahweh kalau kerja untuk kita. Maukah kita presisi iman kita ke Bapak Yahweh? Kok enggak menjawab? Mau ya? Ya, sebaliknya sama. Kita menjawab tantangan Bapak Yahweh yang sudah mengasihi kita. Dijawab Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ngomong sama anaknya, Nang, gini. Anaknya diem aja, gimana Bapak Ibu? Tidak jawab, madep sini. Ya toh? Nah, Bapak Yahweh ngomong dengan halus, dengan enak, dikasih jauh lebih dari kita. Kita kok diem aja. Mulai hari ini harus respon Bapak Ibu. Pak, saya udah tua loh Pak. Emangnya kalau udah tua nggak bisa respon? Tadi aja dikasih simulasi, nenek tadi aja bisa respon loh. Anda kan tidak seperti nenek tadi, masih jauh lebih sehat. Itu benar-benar sudah hariannya sudah gini sudah. Begitu dikasih vibrasi, saya banyak contoh-contoh dari musik yang bisa orang yang sudah 100 sekian tahun, dulunya pemain piano, sudah Alzheimer, begitu piano, Alzheimernya bisa mendadak hilang sejenak. Aneh saya kalau lihat gitu, wow, Bapak Yahweh itu hebat ya. Kita aja yang selalu kurang pengetahuan. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi portal. Portal itu suatu pintu gerbang untuk masuk ke ruang lain. Misalnya apa? Ya hari ini portalnya adalah pujian dan penyembahan. Tadi Bapak Ibu masih duniawi, suasana duniawi, ke sini sampai sini diajak ke situasi surgawi ilahi, masuk dalam spiritual. Setelah selesai rasanya beda. Nah, itu portalnya di sini. Ini portal ini penting. Bayangkan kalau misalnya itu pintu itu dikunci rapat, semua dikunci rapat, terus kuncinya diremuk, Bapak Ibu tidak bisa keluar, tidak punya portal, bagaimana Bapak Ibu rasanya? Bubar kehilangan ini. Aku mulai raiso. Pak Lukas itu jahat. Kira-kira akan ngumpat sejam mungkin, oke. Nanti ternyata sampai 5 hari tidak bisa keluar. Ayo, pasti marah. Ya toh, pentingnya portal. Sama, untung Bapak Yahweh menyediakan portal pujian dan penyembahan. Ya, kalau enggak bayangkan toh, itu kan dunia roh, kita dunia nyata. Kalau enggak ada portal itu, kita mau ke sana hanya satu, kematian.
baru kita bisa ke sana. Kematian itu bukan berarti harus yang neraka, karena ada samayim juga lah. Kita bisa terhubung ke samayim dengan law of vibration berupa portal pujian penyembahan. Itu kita kagumi Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak sadar puluhan tahun beribadah, sekarang saya sadarkan ini loh seperti ini. Ya kan ajaib toh Bapak Ibu, Bapak Yahweh. Jadi saya beredel apa yang kita lakukan, yang kita hanya pokoknya melakukan, saya beredel pelan-pelan sehingga beredelannya kecil-kecil ngerti, oh ini. Seneng enggak Bapak Ibu kalau makin tahu? Ya, mungkin agak sulit, ya kalau agak sulit diulangi nanti. Karena sekarang ada video, ada YouTube bisa diulangi. Dengan mengulang devarim kita lebih mudeng. Saya juga kadang baca firman nggak ngerti kok. Saya ulang nggak ngerti. Langsung WA Pak Yakub, ini maksudnya apa toh? Saya kalau menginterpretasikan ini betul nggak? Kadang Pak Yakub, oh ya sudah benar Pak Peter. Oh enggak, ini maksudnya gini. Oh berarti pikiran saya keliru gitu. Ya, saya kalau ketemu Pak Lukas juga, Pak ini benar nggak? Sering tanya, ya Pak ya. Karena apa? Ya memang banyak yang saya belum ngerti atau mungkin salah ngerti. Ya saya tanyakan, dengarkan dengan baik, pulang nanti diolah, dapat sesuatu. Harus belajar Bapak Ibu. Nggak bisa cuman gini tok, nggak bisa, harus belajar. Karena orang di luar sana belajar terus masalahnya. Kita ketinggalan sepur, ya. Nah, jadi vibrasi bisa menjadi jembatan kita dengan Tuhan. Dipakai sungguh, ya, dan dimengerti dan dipelajari. Jangan hanya melakukan tok tapi nggak ngerti. Ya, oke, terus pengaruh musik pada kecerdasan anak. Ini saya sudah nyepak ke PN saya ini, karena ini agak detail. Waduh, tulis. Bisa dibaca enggak Bapak Ibu? Ya. Pengaruh dalam perkembangan kognitif dan fungsi otak. Jadi law of vibration dengan otak kita. Ini kan kita judulnya parenting ya. Parenting berarti kita sebagai orang tua, kita belajar, terus akhirnya diterapkan ke anak. Jadi mendengarkan atau bermain musik itu mengaktifkan banyak area di otak. Otak itu bagiannya tidak hanya satu, ada 4 bagian besar, 4 lobus, ada frontal lobe, ada occipital lobe dan sebagainya, ada 4 itu. Kalau musik masuk itu kerjanya banyak sekali yang dikerjakan. Ya, berbagai otak termasuk otak kiri yang analitik, otak kanan yang kreatif secara bersamaan dan mendorong sel-sel otak untuk bekerja lebih aktif. Hal ini bermanfaat untuk fungsi eksekutif seperti perencanaan, menahan diri, pemecahan masalah. Jadi mau jadi pemimpin itu kalau otaknya diaktifkan dengan musik, tentunya dengan pengetahuan lain ya, tapi musik ini membantu mengaktifkan vibrasi otak dulu supaya otaknya berkembang dengan baik. Terus meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Riset menunjukkan bahwa musik berperan dalam meningkatkan memori dan melatih fokus pada anak. Anak-anak yang belajar alat musik cenderung memiliki perkembangan otak yang lebih baik dan lebih fokus pada tugas yang dikerjakan. Nah, saya nyolong slide yang nantinya ya, itu ada piano listrik yang bawah itu kalau tidak salah jumlahnya touch-nya itu, keyboardnya itu ada 88 atau 73, saya nggak tahu tuh. Ya kalau piano biasanya itu 88, hitam putih. Nah kalau secara matematika Bapak Ibu, variasi dari 88 touch atau keyboard ini, misalnya nada pertama 1, nada 1 dan nada 2, sudah 2. Nada 1 dan nada 3, terus nada 2 dan ini, terus belum yang brong bersamaan, 3 nada sekaligus. Itu kalau semua dijumlah itu ada 8, sekian, nolnya 134. Kalau 1 triliun itu sudah banyak. Ibu kalau ngitung uang 1 triliun Bu,
cepak-cepak tukang pijet 5 orang, pasti tangannya gini. Seminggu ngitung terus, seminggu habis itu nggak kerja 10 hari mungkin. Koper besar, kalau kita ke luar negeri pakai koper besar, itu kalau diisi uang 100 ribuan, netel-tel, ada berapa? Ada yang tahu? 8 miliar rupiah. Itu satu koper besar. Kalau 1 triliun, berapa ratus koper besar? Itu baru nolnya 12. Variasi dari piano itu, nolnya 134, pirak pinter. Tidak pernah ada batasnya, artinya. Kita bermain musik itu tidak pernah bisa sama. Makanya bermain musik untuk menjadi kreatif, salah satunya dengan barang yang enteng, piano. Belum itu variasi dengan drum, dengan perkusi, dengan macam-macam, nolnya mungkin 1.500. Itu diberikan Tuhan pada kita. Apa kita tidak mau manfaatkan? Pak, anak saya dileskan piano 3 bulan minta keluar. Ya sudah, nanti kapan minat lagi masukkan lagi. Jangan nyerah Bapak Ibu, karena memang trial by error. Anak itu mahal. Nggak tahu Bu, dulu Elis sama Michael pernah bosen juga nggak Bu? Les ini bosen, pasti pernah ya. Nah, itu kalau kita langsung marah, dia kreativitasnya hilang. Ya memang anak itu mahal. Ya makanya kita bekerja yang baik supaya dapat banyak uang. Terus kita juga loa yang baik supaya dapat rezeki. Kan dibedakan Pak ya, antara gaji sama rezeki kan beda. Ya, Pak, saya enggak mampu, saya cuma karyawannya orang. Lah kalau suruh beli piano, beli gini, ya loa. Enggak ada jalan lain. Karena apa? Menjadi direktur perusahaan, punya perusahaan itu sama dengan apa Bapak Ibu? Punya banyak masalah. Kalau ikut orang, masalahnya yang mumet bosnya, enggak punya masalah banyak. Bos itu lebih mumet, makanya bos kalau ngamuan ya agak lumrah, karena lebih mumet. Ya Anda punya perusahaan berarti Anda punya banyak masalah. Ya kalau nggak berani sudah jadi karyawan orang, sisanya loa. Nah, jadi variasinya segitu banyaknya. Mungkin supaya agak tahu yang dimaksud apa, saya kasih contoh dikit ya. Ini nyalanya gimana ini? Tolong yang sudah hafal tempatnya. Di situ. Nah, oh ya ini 88 ini, 7,5 oktav ya. Ini yang paling bawah, ini yang paling atas. Nah, ini dengan sebelahnya, ini 1, ini digabung 2. Ketiga, keempat, ini dengan ini. Gabungannya itu baru 2. Belum yang sebelahnya misalnya atau yang lain di sini. Jumlahnya tak terhingga Bapak Ibu. Yang dimaksud sampai nolnya 134. Belum begini. dan sebagainya tanpa batas. Yaitu kalau dijumlah variasinya bisa sampai 134 0,000 itu tadi. Jadi triliun itu bener-bener becek, nggak ada apa-apanya. Kasarnya seperti itu.
ya, triliun variasi, ndak ada apa-apanya, ndak dianggap dengan hanya sebuah itu. Belum keras pelannya loh, itu baru nadanya tok. Jadi Tuhan tuh memberi banyak, tapi kita nggak pernah analisis, kayak lewat gitu aja, eman-eman. Bu Esther kalau masak, misalnya apa ya, tauto gitu, tiap kali masak bisa persis plek nggak Bu? Mesti beda ya Bu ya. Nah, kenapa suasana mood ini bisa bikin beda ini? Pak Gembala juga temanya sama, waktunya beda, khotbahnya beda. Itu loh variasinya Tuhan tuh seperti itu. Kita jangan jadi robot. Justru karena misalnya saya 5 kali ke sini disuguhi tauto yang berbeda, saya malah seneng. Kalau sama plek, ini yang masak Bu Lukas atau robot nih? Ya toh, karena berbeda itu manusia. Saya setiap kali main juga beda. Pemain musik tadi setiap kali main sama plek apa ada bedanya? Mesti beda. Ya, Anda misalnya ke Kehilati tiap minggu naik motor, sama persis atau selalu berbeda? Itulah Tuhan. Hargai dan pelajari Bapak Ibu. Karena itu orang dunia menganalisis dan mereka punya pengetahuan banyak. Sayang mereka nggak kesamayim aja. Ya, oke, terus ya. Yaitu, enggak, yang tadi masih belum. Kemampuan yang ketiga itu kemampuan berbahasa dan kosakata. Ya, jadi untuk berbahasa dan kosakata musik pun juga membantu banyak. Musik dan bahasa memiliki karakteristik yang sama, yaitu ada pola, pattern ya, struktur dan ritmik. Jadi berbahasa itu kayak main band. Bayangkan kalau saya selalu ngomong dengan satu nada seperti ini selama 1,5 jam di sini, pasti Anda semuanya sudah ngantuk dan sudah tidur lelap sambil ngorok. Nadanya satu. Untung saya tata. Ya, jadi kalimat saya ini, saya berkata hari ini, itu sebenarnya bisa dipianokan tong gitu ya. Bisa ada nadanya. Terus saya berkata hari ini, saya berkata hari ini. Ritmiknya sudah beda. Nah, suara itu juga musik. Ini karya Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mikir, kita jadi lebih mengagumi Tuhan. Amin. Ya. Kelihatannya sepele, memang saya ngajarkan selalu hal yang sepele kok, yang besar-besar. Terus, ketika anak-anak mendengarkan lagu, mereka terpapar frase atau kata-kata yang berulang, yang membantu mereka mengenali kata-kata baru, memahami struktur kalimat, dan meningkatkan kosakata yang efektif. Kalau anak kecil belajar A, B, C, D, E, F, G, gitu. Nah, jadi dia nggak bisa nulis, tapi hafal abjad bahasa Inggris dengan nyanyian misalnya, ya. Terus yang berikutnya kecerdasan emosional dan sosial. Musik dapat mempengaruhi suasana hati dan sering digunakan sebagai terapi relaksasi. Anak yang terbiasa mendengarkan musik cenderung memiliki kecerdasan emosional yang lebih berkembang, mudah bekerja sama, dan suka menolong sehingga membantu dalam bersosialisasi. Pak, tapi ada loh Pak pemusik yang sombong. Ada. Karena dia hanya bermain musik untuk dirinya sendiri tok, tapi tidak memahami musik yang sesungguhnya itu apa. Dari tadi itu, satu nada digabung dengan dua nada, membentuk kadang suaranya enggak enak, kadang suaranya enak. Itu kan sudah bekerja sama antara dua nada, belum banyak nada. Kalau kita ngerti musik, oh iya ya, wong benda mati yang namanya pianonya aja bisa menghasilkan suatu harmonisasi. Kalau digabung bisa harmonisasinya enak, bisa enggak enak. Tapi kadang yang enggak enak pun belum tentu tidak berguna. Misalnya kita membuat suara di film yang agak tegang gitu. Nah, kalau mau tegang tapi musiknya kalem bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Contohnya misalnya
Saya kalau main begini, Bapak Ibu bisa dalam suasana tegang nggak kira-kira? Musiknya seperti itu bisa membuat tegang nggak? Nggak bisa, salah alamat. Tapi kalau misalnya lebih bisa membuat tegang yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Nah, vibrasinya beda, di otak kita beda. Ya kalau kita bikin film, ada suatu adegan yang tegang, ya vibrasinya menyesuaikan Bapak Ibu. Ya, ini baru suara piano, kalau dikasih suara yang lain, beda lagi ya suaranya, ya. Jadi suara piano, suara lain sudah beda. Ini konser bayar mahal ya. Vibrasi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tolong pemusik, saya dengar adik ini dari jauh demi untuk melayani Tuhan pindah ke Magelang ya. Betul ya? Top. Ya, belajar lagi terus supaya bisa meningkatkan diri, supaya bisa memberi suasana yang makin kaya. Penting. Ini yang beruntung ini Ibu, ini anaknya masih kecil-kecil. Kita udah agak telat ya. Tapi yang kecil masih banyak waktu dan masih kosong. Ya, cucu saya tidak sengaja belajar alfabet Rusia sama Yunani 1 jam hafal 2 alfabet seluruhnya. Waktu umur 3 tahun, ditinggal sama putri saya, anak mamahnya cucu saya, dia dari alfabet yang Inggris, dia YouTube-nya nggak tahu ketempel yang mana, bisa ke Rusia dan ke Yunani. Setelah 1 jam tuh, tak jari Inggris kok mangkleh semua. Terus YouTube-nya sama anak saya ditelusuri historinya, loh dia channel Rusia sama channel Yunani, terus screenshot, terus ditulis lagi sama anak saya, terus dibedei, bener semua. Karena anak kecil masih kosong. Kalau kita diajari, otaknya nyamber kemana? Nah, bukannya kita bodoh, kita lebih pintar dari anak-anak. Cuman mereka dibuka kosong, masuk bleng tanpa filter, nyamber. Kita mau diomongi ditutup sama pikiran ini. Masakanku gosong pora. Ini, waduh, ini saya mau beli Honda ini, nyicilnya masih sebulan kayaknya lupa, ditagih nggak ya, deg-degan. Waduh, nggak masuk. Perbedaannya hanya di situ Bapak Ibu. Mengapa kita perlu ada portal di sini, enak, daftar masuk. Karena otaknya sudah hatinya sudah dibuka. Itu vibrasi. Ya, jadi kita mau ngomong iman, tapi kalau vibrasinya nutup, ya piye, susah. Pak Gembala mau khotbah sampai netes duer yo ndak masuk. Fisiknya di sini muntak-mantuk haleluya, tapi otaknya nyamber kemana-mana. Vibrasinya tidak cocok. Kalau tidak cocok berarti tidak harmonis. Kalau tidak harmonis, ya hasilnya kurang bagus. Ya, terus
Sampai mana tadi? Oh ya, kecerdasan emosional dan sosial. Musik dapat mempengaruhi suasana hati dan sering digunakan sebagai terapi relaksasi. Oh sudah ya ini ya tadi ya. Sudah. Kecerdasan berikutnya, kreativitas dan kecerdasan spasial. Ya, gairah emosional yang ditimbulkan oleh musik merangsang kinerja otak untuk berpikir kreatif. Selain itu juga dapat dihubungkan dengan pengembangan kecerdasan visual spasial. Jadi kecerdasan kreatif tadi di otak disimulasi dengan variasi nada maupun frekuensi yang berbeda-beda tadi, ya. Jadi banyak guru musik salah, hanya mengajari bermainnya tok, tapi tidak mengajarkan apa itu musiknya yang sesungguhnya. Ya, banyak kita ini tahun lalu ngumpulkan 50 anak untuk bikin orkestra. Kebetulan gurunya pemimpinnya dari Belanda, Mr. Johnny Raket namanya. Nah, anak-anak ini dikumpulkan pemain biola semua, mainnya cepat bagus kayaknya, tapi fales. Kadang-kadang kuping saya ngeri kalau fales. Kelihatannya juara-juara tapi kok sering fales. Ternyata dasar-dasar yang paling dasar sama gurunya nggak diajarkan, kejar tayang, banyak lagu, banyak menang lomba, dipikirnya sudah hebat, itu ditaruh di Belanda ya sudah hancur, nggak laku, karena main biola nomor 1 nada harus titis-tis, karena gitar kan ada itunya ya, fretnya ya, nah kalau biola kan kosong, jadi ini yang menjadi beda sedikit, nadanya sudah berubah Bapak Ibu. Nah, kalau belajar biola harus titis, nadanya harus persis. Itu pelajaran nomor 1. Mau main hebat seperti apa, kalau ininya nadanya tidak cocok, nggak laku di dunia internasional. Mungkin kita lomba di Artos di mana, wah aku juara sama gelang, nggak laku Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ngeleskan anaknya juga perhatikan supaya anaknya tanya, kalau gurunya nggak mampu ya. Kalau bisa ya tanya Google apa tanya AI, maksudnya apa musik ini, filosofinya apa. Anak nggak mampu ya kita, ini ada feedback ya. Jun mohon, atau saya mundur sedikit. Tes ya agak berkurang. Makasih. Ya jadi mengerti jiwanya musik, tidak hanya main musik tok, nggak cukup Bapak Ibu, nggak cukup. Ya, jadi memang kita kalau mau belajar dafar ya sama, jiwanya dafar itu kayak apa, Yahweh itu seperti apa, sampai sebegitunya. Tidak hanya hafal tok, tapi juga mengerti. Oke? Ya, kecerdasan visual spasial itu kecerdasan itu misalnya saya berkendaraan dari sini ke mana ya? Ke Bon Cafe, depannya rumahnya Michael misalnya. Nah, ada orang yang 10 kali, karena orang luar kota, nggak apal-apal. Tapi ada orang yang sekali tok langsung plek apal. Biasanya sopir-sopir itu hebat. Ya diajak kemana, 3 bulan lagi ke sana apal. Atau ada suami yang apal, istrinya nggak apal, dan sebaliknya. Mah, wis ngeling dalane. Pak, dito aku ora mudeng. Kae lumah gampang ora mudeng. Ya, nah itu kecerdasan spasial, itu yang makro. Tapi ada kecerdasan spasial yang mikro, yaitu tata ruang, trigonometri, misalnya menggambar prisma kayak berlian gitu, tapi 3D ya. Nah, saya kalau untuk gambar tata ruang di kertas, saya jago Bapak Ibu. Dulu profesor saya mengagumi karena saya belajarnya stereochemistry, banyak hal-hal yang seperti itu. Kalau ada apa-apa saya suruh maju, suruh gambar, bagus. Tapi kalau ke jalan yang makro, saya lempoh Bapak Ibu. Kadang sudah sekian kali masih nggak hafal jalannya. Nah itu jadi spasial pun ada 2 macam. Ya, nah sama. Kita main biola, kita main musik. Kalau bisa sampai merem, jaraknya spasialnya hafal. Sampai seperti itunya. Biola juga sama. Kalau kita masih melihat,
kita nggak bisa menjiwai. Tapi kalau kita sampai merem gitu, jadi konsentrasinya dibuat penjiwaan, ininya sudah kayak punya mata sendiri. Ya, itu yang dinamakan muscle memory. Jadi kita main biola do, re, mi, fa, sol, ininya sudah ada memorinya, kalau maju sekian pasti benar, maju sekian pasti benar. Jadi muscle itu otot, memori berarti ototnya sudah punya jarak sendiri. Nah, sisanya kita merem aja sambil menjiwai. Musiknya lebih enak. Apalagi kayak tadi sebagian lagu saya ada yang sudah hafal, kalau sudah hafal saya nggak lihat situ. Saya merem, Bapak Ibu, saya nikmati. Ya, kalau lagu baru masihan, saya ngoyaknya kadang nggak nyanda. Mungkin kalau masih muda nyanda, ya dioyak terus sampai nyanda, sudah nyanda merem, dah. Atau lihat yang lain atau gimana gitu. Jangan lihat teks lagi, karena kalau lihat teks konsentrasi kita bagi, ya. Itu kecerdasan spasial. Terus apalagi disiplin ya dan ketekunan. Jadi melalui belajar musik itu kita memerlukan latihan yang konsisten, berulang dan terstruktur. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan anak tentang pentingnya disiplin, kesabaran, ketekunan mencapai tujuan ya. Tadi saya ngomong saya belajar do re mi fa sol tangga nada 5 oktav dibalik 3 oktav sampai rata, sampai kanan dan kiri sinkron, sampai cepat, itu butuh kesabaran Bapak Ibu. Betul-betul butuh penundukan diri. Maunya ya nggak mau, karena kadang-kadang tangannya sudah capek gitu, tapi dipaksa dikit. Akhirnya ya saya bisa pernah menjuarai ini dan itu karena mau berlatih yang kayaknya tidak berguna lah. Gunanya apa, lagunya mana kan nggak ada. Tapi itu menunjang supaya saya bisa merem tapi hafal dan rata. Bayangkan kalau kita mainnya nggak rata karena kita nggak hafal itunya, ya nggak enak lagunya Bapak Ibu. Nah, itu sudah melatih disiplin. Ya, lama-lama disiplin yang sama dipakai untuk hal-hal lain. Ya, untuk apapun. Ternyata sudah jam 8 kurang 5, padahal bahannya masih seabrek Bapak Ibu. Saya baru halaman kedua ini, setengah, masih banyak. Lanjutkan bulan depan ya Bapak Ibu ya. Masih mau atau? Bener? Jangan malu kalau nggak mau ngomong, Pak mulai we. Nggak apa-apa. Tapi saya pikir ini penting, karena law of vibration ini hukum kedua setelah Tuhan. Law of attraction itu hukum keempat loh. Makanya Pak Gembala selalu ngomong vibrasimu harus baik. Bahkan disiplin termasuk vibrasi. 5 kali 5 nulisnya salah, diulang dari awal. Terus pernah tak kasih catatan, itu yang ada tabel 66 hari. Misalnya kita biasa misuh, terus nggak mau misuh. Nah, hari pertama benar-benar nggak misuh, centang. Hari kedua itu masih ada di kantor ya, bisa ngopi ya. Nah, anak saya Elis pernah ada satu kelemahan, yuk Lis kamu mau gini, mau. Dia ada satu perkara yang dia kurang bisa move on dari perkara itu. Yuk sehari nggak mikirkan itu, centang. Terus hari keberapa gagal Lis itu? Ingat enggak? Hari sudah sekian puluh, 20-an atau berapa gagal, ngulang dari nol loh, 66 hari loh. Begitu selesai betul 66 hari, gimana Elis? Hasilnya ciamik Pak, aku betul-betul sudah move on. Disiplin. Ya, kalau masak nasi goreng 1 piring aja kecapean nggak mungkin. Kayak Bu Lukas kalau masak hanunya gede-gede banyak gitu, ya pagi-pagi sudah tengkrompiang dapurnya, alias sudah ada vibrasi di dapur ya Bu ya, berarti ya. Ada law of vibration di dapur masuk. Nah, itu tanda hidup. Bisa nggak dapurnya nggak bunyi terus ada makanan? Mustahil dan mustajab Bapak Ibu. Harus tengkrompiang supaya ada makanan yang enak. Itu harga yang dibayar, disiplin. Oke, karena masih dipakai sekolah minggu, saya berhenti dulu. Saya juga harus disiplin. Kalau dulu masih
awal-awal belum tahu, saya bablas. Mohon maaf ya. Sekarang saya lebih tahu, lebih mengenal Kehilat ini, jadi saya ngerti rule-nya, lebih bisa disiplin diri. Terima kasih Bapak Ibu, diserap, dipelajari. Kalau masih kurang paham ya videonya diulang, YouTube-nya, karena demi yang saya omongkan ini nanti demi generasi berikut. Mungkin Bapak Ibu ngomong, saya sudah umur sekian, untuk apa toh Pak? Kita mungkin, Pak saya tidak punya anak loh Pak, kan punya ponakan, punya tetangga. Tetap bisa diajarkan kemana-mana Bapak Ibu. Ilmu itu tidak pernah ada yang gosong, selalu akan fresh kalau kita pakai. Amin. Ya, puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, Besem Yesua Masya, Wirwa Kodes. Bapak Ibu sukses untuk kita semua. Amin. Ya, mari kita berdoa, saudara. Bapak Yahweh, kami mengucapkan syukur karena pagi hari ini kami boleh mendapatkan pengetahuan baru. Kami mohon terus kami dibimbing untuk kami semakin mengerti. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 9 pagi di Kehilat. Mengundang kaum wanita untuk hadir dalam ibadah wanita pada hari Jumat 2 Januari 2026 pukul 6 sore di Kehilat. Mengingatkan kembali seluruh jemaat untuk bersama-sama hadir dalam malam ucapan syukur keluarga Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Dan jangan lupa untuk membawa makanan ringan atau snack yang akan kita nikmati bersama dalam perjamuan kasih. Mari seluruh pelayan Tuhan semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 29 Desember 2025 pukul 6 sore. Tim yang bertugas divisi anak. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Sekali lagi nanti malam tahun baru kita ibadah, saudara, jam berapa? Jam 6, bukan jam 10 ya, jam 6. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan untuk acara berikutnya, yaitu kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami ya Tuhan, memberkati umat-umat-Mu. Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi banyak kendala, banyak masalah, tantangan hidup. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan-Mu. Yang masih sekolah Kau beri kepandaian, sehingga sekolahnya menjadi anak yang pandai. Generasi sekarang ini sangat mengkhawatirkan Tuhan, tapi kami percaya anak-anak-Mu akan pandai secara nyata. Terima kasih Bapak Yahweh. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken yehi rotso Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso
Baruk ata pair ufaruk ata pesade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka syekar ala PKWS terotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, beshem Yeshua Hamashiach waruah hakodes kile olam poet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.